Banyak orang berpikir Islam ini tak mengatur ekonomi. Apa itu Islam? Islam cuma 3 aja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Ini namanya Islam minimalis. 3 ini aja dianggapnya Islam. Dia tak tahu Islam mengatur ekonomi. Ada namanya murabahah, ada namanya tijarah, ada namanya ziraah, ada namanya mudharabah, ada namanya rahan, gadai menggadai, ada namanya dain, hutang piutang. Ayat paling panjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Ingat itu, Al-Baqarah 282 bercerita tentang duit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Ayat paling panjang dalam Quran, bukan ayat sholat subuh, bukan ayat puasa Ramadan, bukan ayat haji dan umrah, tapi ayat tentang transaksi pinjam meminjam, hutang piutang, masalah duit. Oleh sebab itu masalah duit ini luar biasa. Kita menjadi tenang, sholat khusyuk itu kalau tak ada jumpa kita orang yang minjam duit kita. Coba kalau kita jumpa pas pula dia di samping kita, lain bunyi takbir, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid, begitu saya cerita duit langsung masuk kotak sedekah. Langsung yang semangat pura-pura tidur, nampaknya. Itu kotak untuk membangun masjid. Isikanlah duit ke situ banyak-banyak. Yang disimpan di dompet hilang, yang disimpan di rekening bank tinggal, tapi yang dimasukkan ke situ, itulah yang akan kekal abadi. Membangun masjid, orang akan sholat di masjid itu, terang benderang kubur kita, lapang alam barzah kita, menetes pahalanya petang, pagi, siang dan malam. Iktikaf anak-anak muda jam 12 malam tahajud, iktikaf mereka 10 terakhir Ramadan, itulah yang kekal abadi. Kalau ada orang yang di dompetnya 1 juta, dimasukkannya ke situ 100.000, tinggal di dompet 900.000, mati dia, yang dibawanya mati, yang 100.000 itu apa yang 900? Tak jelas pangkal. Atus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tak percaya cakap saya. Kalau saya bilang sama dia, duit kau ada 1 juta, 100.000 kau masukkan ke kotak, 900 kau bawa pulang dalam dompet, kau simpan transfer ke bank, mati engkau sore nanti, yang kau bawa yang 100 itulah, yang 900 ambil oleh ahli waris, dibagi-bagikan mereka semuanya. Yang tak percaya silakan, tengok aja kalau sampai nyawa sampai sore nanti. Bukan nakut-nakuti. An-nasumiyam, manusia itu semuanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi anak muda, mimpi jadi bisnismen. Ketika dia mati, barulah dia sadar, rupanya hidup ini hanya sebatas mimpi. Mimpi jadi rumah orang kaya, rumahnya besar, begitu mati tinggal. Mimpi jadi bisnismen, mimpi jadi presenter, mimpi jadi orang terkenal, begitu mati tinggal, habis, tak bermakna apa-apa. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Apalagi masker nih, cepat kayak lapuk ya. Pakai pagi, siang lapuk. Ustaz ya, saya cium macam-macam bau kain lapuk. Masker kau itulah. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa amdaita, itulah yang akan kau bawa sampai akhir hayat. Bagaimana mungkin bisa bersedekah kalau miskin, susah melarat? Lagi-lagi Islam itu kalau kita tengok, coba lihat dalil.
Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang punya tempat di surga bookingnya orang kaya. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Yang bisa haji orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir apa? Shadaqatun jariyah, yang bisa sedekah orang kaya. Datanglah orang miskin, Pak Ustadz, agama Islam ini tak adil. Kenapa tak adil? Yang masuk surga orang kaya aja. Kami yang miskin nih Pak Ustadz, kau masuk juga, cuman agak lama sedikit. At-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, nanti dia di surga bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama siddiqin. Wasyuhada, bersama orang mati syahid. Wassalihin, bersama orang-orang soleh. Lagi-lagi orang kaya. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Oleh sebab itu anak-anak muda yang hadir subuh ini mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya-kaya semua. Jadi cita-cita dalam hati kalian, sebelum aku mati aku mesti bangun masjid. Amin. Buat nama masjidnya Masjid At-Taqwa. Jangan lagi, udah banyak kali. Masjid Al-Ikhlas banyak kali. Biar supaya agak lain sedikit, Al-Ikhlasiyah. Buat nama masjidnya daripada beli motor besar, itu nama masjid. Nanti saya ceramah di situ. Yang saya hormati Bapak pendiri masjid daripada beli motor besar. Yang saya hormati jamaah-jamaah Bapak Ibu jamaah masjid daripada beli motor besar. Anak muda ya. Kenapa kau kasih nama masjid ini daripada beli motor besar? Duit saya ini awalnya mau beli motor besar Pak Ustaz. Terus setelah saya pikir-pikir apa guna manfaatnya, maka akhirnya saya batalkan, saya bangunkan ke masjid. Maka nama masjidnya daripada beli motor besar. Keren kan? Cerdas. Itulah yang orang cerdas. Itulah orang cerdas. Tapi saya kan anak muda Pak Ustaz, ingin juga beli motor. Kau beli aja lengkap 70. Lebih selamat lagi. Kalian mau laju, silakan laju. Malaikat maut di depan. Motor tetap dapat, geng tetap punya, jalan-jalan sore tetap, masjid tetap berdiri. Betul? Mati hilang tinggal semuanya tak bermakna. Tapi kalau ini bisa dilaksanakan, berdiri satu masjid, sholat orang dalamnya, masjid itu pula di pinggir jalan. Setiap orang mampir singgah sholat tahiyat atas masjid mengalir, mampir orang cebok dia mengalir airnya ke makam kita. Man yassara an musirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Tak ada yang lebih sulit, tak ada yang lebih susah, tak ada yang lebih terjepit di dunia ini daripada menahan kencing. Itulah yang sudah kita lepaskan. Bayangkan dia menahan kencing dari mulai Simpang Marendal sampai ke Kampung Lalang. Pas Kampung Lalang tengoknya masjid. Begitu sampai di masjid, ditengoknya WC berkunci. Apa kata dia? Makan sumpah pengurus masjid ini. Makanya walaupun WC itu terkunci, buat satu terbuka. Buat satu terbuka. Karena ada orang tersesat di situ. Perbuatan yang paling menyenangkan hati adalah man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dimudahkan Allah pula kesulitan kesusahan dia pada hari kiamat. Itulah tujuan kita mendirikan masjid. Cuman buat juga lah baleho agak besar sedikit. Jamaah kalau bisa jangan cuman mampir kencing, sembahyanglah kalian agak 2 rakaat, biar jangan apa kali kalian nanti. Buat situ. Yang cuma mampir aja. Nah, buat kotak sedekah depan, kotak. Jangan kotak nggak bisa lagi digembok, dilaskan. Dilas ke dinding masjid. Dicor kalau bisa. Masukkan juga lah duit ke sini, jangan numpang kencing aja kalian.
Yang macam-macam kalian. Kalau saya ambil ini, kuretakkan tulang pinggang kalian. Nah, oleh sebab itu maka ini semua adalah amal. Hari ini anak-anak muda kalian boleh ketawa, tapi saya yakin dan percaya itu masuk ke kepala kalian, tertulis di kepala kalian, teringat di hati kalian. Saat 20 tahun, 30 tahun akan datang, saat itu kalian menjadi direktur, saat itu kalian jadi kepala dinas, kepala kantor, saat itu kalian punya jabatan, maka dalam kepala kalian, ingat aku ceramah Ustaz Somad, aku tak akan mati sebelum bangun masjid. Jadi kepala dinas kalian tengok kantor megah, hebat, mewah, pakai eskalator, musola kecil macam kandang kucing. Maka program pertama yang kalian laksanakan adalah, aku sebagai kepala dinas mendirikan masjid. Langsung kalian ambil kertas, panggil kepala badan, kepala kasub, kepala seksi, panggil semua. Aku selama sebulan di sini mesti berdiri satu masjid. Kalian tanda tangan ini, tak siap campakkan kalian. Awalnya dari keterpaksaan, lama-lama menjadi ketenangan, lama-lama menjadi keinginan. Yang sudah bangun masjid, ada target dalam hati kalian, aku sebelum mati mesti bangun masjid 100 masjid. Saya pernah ketemu orang kaya di Medan ini. Ustaz Somad, doakan cita-cita saya. Apalagi cita-cita Bapak? Rumah sudah ada, mobil sudah ada, pesawat pun ada, mau apa? Sebelum aku mati, aku mau bangun 100 masjid. Ustaz Somad udah ada bangun masjid? Ada, cuman nggak perlu kita update kan. Nah, kalau kalian anak muda mesti kalian update nanti. Begitu masjid jadi, kalian update status di depan masjid. Siapa nama kalian? Namaku Jalil Pak Ustaz, Masjid Al Jalil. Siapa nama kau? Robert. Buat situ, Masjid Robert Al Islami. Waduh lah, mantap. Masjid siapa itu? Masjid saya. Oh, kalau begitu kau riak. Untuk membangkitkan semangat anak-anak muda supaya mereka semangat bekerja, semangat cari duit, tunggang langgang lintang pukang. Apa beda orang Islam cari duit dengan orang Islam yang tak cari duit? Apa beda orang beriman cari duit dengan orang tak beriman cari duit? Sama-sama bisnis, sama-sama dagang, tapi mereka bedanya ada target yang ingin dicapai. Orang beriman kalau cari duit, tujuannya duitnya itu untuk kepentingan agama. Buatkan kos-kosan gratis. Gimana Pak persiapan pensiunnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mana dia? Itu. Kenapa pintu semua? Memang pintunya aja dulu. 100 kos-kosan pakai AC untuk eksklusif, pakai AC, pakai TV, hebat. Buatkan 3 ini gratis untuk anak tak mampu, untuk fakir miskin, untuk anak muda berprestasi. Mesti ada begitu. Kalau tidak habis. Al-Kayyis, itulah orang yang cerdas. Siapa yang orang cerdas itu? Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Ditekannya hawa nafsunya, dia berpikir apa yang akan kubawa mati nanti setelah mati. Tulis 3 pintu kos-kosan ini untuk wakaf, hasilnya mengalir ke Masjid Al-Ikhlasiyah. Amin. Udah ada belum? Kita doakan mudah-mudahan ada. Tiba-tiba dikasihnya lah kos-kosan yang kurang-kurang mantap. Insya Allah masuk surga kurang-kurang mantap. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.